Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najim Mubarak dari kelas 11 MIPA 1 absen ke-23. Di sini kita akan mempelajari tentang perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda. Tujuan dari pembelajaran ini antara lain, yang pertama, menjelaskan latar belakang terjadinya diplomasi antara Indonesia dengan Belanda. Dua, menganalisis minimal dua strategi mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam bentuk diplomasi dari ancaman sekutu dan Belanda. 3. Menyajikan informasi tentang salah satu strategi mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam bentuk diplomasi dari ancaman sekutu dan Belanda. Yang keempat, mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu Belanda. Perundingan Linggarjati terjadi pada 10-15 November tahun 1946. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Belanda diwakili oleh Wim Schermerhorn dengan anggota H.J. van Mook dan Lord Killern. Inggris bertindak sebagai moderator. Hasilnya ialah 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, Belanda, Republik Indonesia setuju untuk membentuk sebuah negara Indonesia Serikat. Yang ketiga, Belanda dan NIS akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala Uni. Latar belakang perundingan Rhineville dilatar belakangi oleh agresi militer Belanda pertama atau 1 pada tanggal 21 Juli 1947, PBB Komisi Jasa-Jasa Baik atau KTN 18 September 1947. Indonesia Australia Richard Kirby, Belanda Belgia Paul van Zielen, 3 Amerika Serikat Frank Graham. Perundingan ini berlangsung dari tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syafruddin dan Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Hasil dari perundingan ini adalah yang pertama, Belanda tetap berdaulat sampai RIS terbentuk. Yang kedua, RI sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, RI menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, 6 bulan sampai 1 tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk konstituante RIS. Yang kelima, TNI ditarik dari daerah kantong Belanda. 6. Diadakan persetujuan gencatan senjata. Yang ketujuh, disetujui garis demarkasi. Dampaknya ialah, yang pertama, semakin menyempitnya wilayah Indonesia. Yang kedua, Kabinet Amir Syafruddin bubar pada tanggal 17 Januari 1948. Yang ketiga adalah terbentuknya TNI. Latar belakang Romroyen. Agresi Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948 dan PBB, lalu UNCI pada tanggal 28 Januari 1949. Yang pertama, mengadakan perundingan Romroyen pada tanggal 7 Mei 1949. 2. Mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Romroyen dilaksanakan di Hotel des Indes pada tanggal 14 April 1949. Perwakilannya adalah dari Belanda Van Rooyen, Indonesia Mr. Mohroem, dan ditengahi oleh Maurice Cochrane dari Serikat Amerika. Hasil perundingan Romroyen. Yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB, yaitu Konferensi Meja Bundar. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan seluruh operasi militer dan membebankan semua tawanan perang dan membebaskan, maksud saya, kedaulatan Republik Indonesia akan diserahkan secara utuh tanpa syarat sesuai perjanjian Rhineville 1948. Belanda dan Indonesia akan mendirikan
sebuah persekutuan yaitu RIS dengan dasar sukarela dan persamaan hak. Yang terakhir, Hindia Belanda akan menyerahkan semua hasil kekuasaan dan kewajiban kepada Indonesia. Dampaknya ialah diadakannya konferensi meja bundar. 2. Tentara Belanda segera ditarik dari Yogyakarta. Yang ketiga, para pemimpin Indonesia dibebaskan oleh Belanda. Yang terakhir adalah konferensi meja bundar. Latar belakangnya ialah 1. Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, keinginan Belanda untuk menguasai kembali Indonesia. Yang ketiga, Belanda selalu melanggar hasil perundingan dan melancarkan agresi militernya. Yang keempat, aksi Belanda mendapat kecaman dari dunia internasional. Hasilnya adalah, yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, RIS dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda di bawah pimpinan Ratu Belanda. Yang ketiga, organisasi kesenjataan RIS adalah APRIS dengan intinya adalah TNI dan KNIL dibubarkan. Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.